Halo semuanya, kami dari klaster Palolo 2 akan memaparkan nih apa aja kegiatan kita selama Farm Experience. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama FDA dari Palolo 2. Senyum Pak Lolo, sejahtera selalu. Semuanya, perkenalkan saya Muhammad Farhan Reza Lemunte. Saya berasal dari kampus Politeknik LPP Yogyakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardi Fernando Tampu Bolon dari Universitas Udayana Bali. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin namaku Muhammad Abdal dan saya dari kampus UNPP Palopo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy S. Saya dari Universitas Islam Makassar. Halo semua, kenalin aku Ella Sarah dari Politeknik Negeri Lampung. Halo semuanya, kenalin nama aku Neska Miranda, saya dari Universitas Sumatera Utara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Setia Rohmatul Mauni dari Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Aulia Zahra dari kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Halo semua, perkenalkan nama aku Elma Tiara Talenta Berpinam dari Universitas Udayana Bali. Halo guys, perkenalkan nama saya Michelle Angel dari Universitas Pajajaran asal dari Bandung. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ada apa aja sih yang EduFarmer lakukan selama kegiatan bertani untuk negeri. Nah, pertama itu adalah yang dinamakan sesi bootcamp. Lalu kedua ada farm experience, ketiga ada field observation, dan selanjutnya ada field farm school atau disebut dengan sekolah lapang. Nah, setelah kita mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan FDA dan juga perkenalan singkat dari teman-teman FDA, kita akan membahas nih tentang Farm Experience. Apa sih Farm Experience itu? Farm Experience itu merupakan pembekalan mahasiswa sebelum terjun ke lapangan. Nah, kami, para mahasiswa FDA, melaksanakan Farm Experience itu 11 hari. Apa aja sih kegiatannya? Yuk kita ikuti. Materi pertama, pengenalan klon kakao. Tanaman kakao dengan bahasa Latin Theobroma Cacao L adalah salah satu komoditi andalan di Indonesia yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Biji dari tanaman kakao ini sendiri dapat menghasilkan produk olahan yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia yang sering kita sebut dengan coklat. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai tanaman kakao ini, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu fisiologi tanaman dari kakao itu sendiri yang terdiri dari fotosintesis, transpirasi, dan juga respirasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis klon yang ada pada tanaman kakao itu sendiri, yaitu klon MCC01, klon MCC02, klon Sulawesi 1, dan juga klon Sulawesi 2. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari klon MCC02, di mana pada MCC02 ini kulit buahnya berwarna merah dark, mempunyai batang leher yang pendek, daunnya panjang, runcing, dan berwarna hijau pucat, dan juga mempunyai percabangan yang melebar. Materi kedua, perbanyakan tanaman kakao. Nah, tanaman kakao sendiri ini bisa diperbanyak dengan dua cara, yaitu teknik perbanyakan generatif dan vegetatif. Nah, perbanyakan generatif sendiri itu bisa melalui biji. Lalu yang kedua dengan teknik vegetatif, yaitu bisa melakukan dengan cara teknik sambung pucuk dan sambung samping. Cekidot. Berikut adalah cara melakukan sambung samping. Yang pertama, kita harus memilih batang bawah terlebih dahulu dengan syarat kambium batang bawah harus berwarna putih. Kemudian, membuat entris harus menggunakan pisau yang tajam ya, dan dipotong memanjang seperti yang ada di video. Lalu setelah itu, kita melakukan penyambungan menggunakan plastik sambung dan tali. Yuk kita lihat prosesnya. Setelah dilakukan pengikatan, tarik plastik bagian atas ke bawah. Tujuannya agar air hujan tidak masuk pada hasil sambungan kita. Materi ketiga, hama dan penyakit tanaman kakao. Hama dan penyakit pada tanaman kakao. Yang pertama ada PBK. PBK atau biasa disebut dengan penggerak buah kakao. Hama ini adalah hama yang utama pada tanaman kakao karena hama ini menyerang secara langsung pada bagian buah. Buah yang terkena hama ini akan mengalami masak pada belum waktunya. Yang kedua ada
Busuk buah. Busuk buah ini adalah penyakit yang menyerang pada tanaman kakao pada bagian buah secara langsung. Busuk buah akan menyebabkan produktivitas serta menurunkan hasil dari panen para petani. Nah, ini dia beberapa contoh buah kakao yang terserang hama dan penyakit. Untuk cara pengendaliannya, kita bisa melakukan panen sering agar memutus rantai perkembangan hama dan penyakit. Berikut ini adalah contoh biji buah kakao yang terserang hama penggerek buah kakao atau yang biasa kita sebut dengan PBK. Materi keempat, pengambilan sampel tanah. Hai guys, di sini aku akan menjelaskan tentang pengambilan sampel tanah, pengukuran pH dan juga kelembapan. Kenapa sih kita harus mengambil sampel tanah? Karena dengan kita mengambil sampel tanah, maka kita akan mengetahui kesuburan tanah pada lahan itu sendiri. Begitu juga dengan pH dan kelembapan. Ketika tiga-tiganya udah mencapai titik normal, maka akan dapat dipastikan bahwa pertumbuhan tanaman akan menjadi sehat dan produktif. Yuk kita lihat prosesnya. Kegiatan pertama yaitu penggalian tanah untuk mendapatkan sampel tanah sesuai dengan titik yang telah kita tentukan. Selanjutnya, pengukuran kelembapan menggunakan alat hygrometer dan pengukuran pH tanah menggunakan alat pH meter yang ditancapkan ke tanah seperti yang kita lakukan di video. Materi kelima, penanaman. Halo guys, nah di sini aku bakal bahas tentang penanaman. Sebelum melakukan penanaman, kita harus melakukan pengajiran terlebih dahulu dan juga pembuatan lubang tanam. Nah, untuk pengajiran, kita memerlukan alat yaitu yang pertama meteran, yang kedua tali, yang ketiga cangkul. Nah, untuk melaksanakan pembuatan lubang tanam, ukurannya yaitu sekitar 30 x 30 cm. Dan untuk pembuatan pengajiran, kita memerlukan rumus Pitagoras untuk mendapatkan siku yang baik. Untuk memahami prosesnya, yuk ikut aku. Untuk mendapatkan sudut siku yang baik, kita menggunakan rumus Pitagoras. Dengan sisi A 60 cm, sisi B 80 cm, dan sisi C 100 cm. Nah, setelah mendapatkan sudut yang pas untuk batas perkebunan kakao, selanjutnya dilakukan pengajiran dengan pancang, dengan jarak 3 meter. Setelah itu, kita membuat lubang tanam dengan ukuran 30 x 30 cm. Kemudian membuka polybag untuk dilakukan penanaman bibit kakao. Nah, setelah penanaman jangan lupa ya diberi penaung pada bibit kakaonya. Materi keenam, pembuatan bokasi. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai pupuk bokasi. Apa sih pupuk bokasi itu? Pupuk bokasi merupakan pupuk organik dari bahan-bahan fermentasi semisalnya pupuk kandang dan pupuk kompos yang dibantu dengan memanfaatkan mikroorganisme pengurai. Berikut caranya. Nah, untuk pembuatan bokasi, pertama-tama kita harus menggali lubang untuk pembuatan bokasinya. Lalu, mencacah kulit buah kakao untuk dijadikan pupuk bokasi. Beri tambahan pupuk kandang dan ranting-ranting bekas pemangkasan, kemudian tambahkan EM4 yang dicampur dengan air seperti yang ada pada video. Materi ketujuh, pemangkasan. Hai guys, di sini aku akan menjelaskan tentang pemangkasan. Apa sih tujuan dari pemangkasan? Pemangkasan itu bertujuan untuk membentuk cabang yang kakao yang kita inginkan dan menanggulangi hama penyakit dari tanaman kakao itu tersebut. Pemangkasan ini terbagi menjadi 3, yaitu pemangkasan produksi, di mana pemangkasan produksi ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dari tanaman kakao itu sendiri. Pemangkasan produksi ini bisa kita lakukan dengan cara sini guys. Kita dapat memangkas cabang air yang seperti ini. Kita dapat memangkas cabang yang tumpang tindih seperti ini. Yang kedua yaitu adalah pemangkasan bentuk, di mana kita dapat memangkas cabang primer dari tanaman kakao. Dan yang ketiga yaitu adalah pemangkasan pemeliharaan, di mana kita dapat mempertahankan cabang sekunder yang berumur 2-3 tahun. Dan kita dapat memangkas ranting yang berdekatan dari cabang sekunder tersebut. Ayo kita simak prosesnya. Ini dia contoh pemangkasan cabang balik atau cabang tidak beraturan dan pemangkasan tunas air. Pemangkasan tersebut tujuannya adalah memaksimalkan pertumbuhan batang utama agar unsur hara yang diserap lebih optimal. Materi ke-8, hand pollination. Halo guys, pada kesempatan kali ini kita mau belajar mengenai polinasi atau penyerbukan silang. Nah,
teman-teman harus tahu nih apa yang dimaksud dengan polinasi. Polinasi adalah proses berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putih. Nah, pada tanaman kakao tidak bisa melakukan penyerbukan silang sendiri, namun harus dibantu dengan serangga yang ada di sekitarnya. Namun ada salah satu cara lagi nih, kita bisa melakukan penyerbukan silang dengan cara manual atau bisa kita sebut dengan hand pollination. Teman-teman pasti penasaran dong bagaimana hand pollination? Yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar bagian bunga kakao yang akan dilakukan penyerbukan atau polinasi, yaitu kepala putik dan benang sari. Materi ke-9, kalibrasi. Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang kalibrasi. Nah, kalibrasi merupakan suatu cara untuk menentukan jumlah volume semprot suatu lahan yang akan kita gunakan. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama ada knapsack sprayer, yang kedua gelas ukur, yang ketiga meteran, dan yang keempat air. Untuk memahami prosesnya, yuk ikut aku. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu memakai pakaian sesuai dengan SOP seperti mantel, masker, dan sarung tangan. Selanjutnya, mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian, melakukan perhitungan flow rate atau curah nozzle terlebih dahulu. Lalu, melakukan perhitungan jarak semprot dan lebar semprot sesuai yang ada pada video. Berikut adalah perhitungan volume semprot. Materi ke-10, pemanenan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara memanen buah kakao secara baik dan benar. Adapun tata caranya itu yang pertama itu secara fisiologinya itu berubah warna secara sempurna, mungkin dari yang warna hijau di awal dan berubah menjadi warna kuning. Nah, cara pemanenannya itu yaitu memotong sepertiga tangkai buah kakao supaya tidak memotong rantai buah di tangkai tersebut, dan juga biasanya berumur 5 sampai 6 bulan sudah bisa dipanen. Dan materi yang terakhir, fermentasi. Oke, di sini kita akan membahas terkait fermentasi. Nah, secara umum tujuan dari fermentasi yaitu meningkatkan cita rasa dari biji kakao. Nah, waktu fermentasi itu 5 sampai 7 hari. Di dalam waktu fermentasi itu, di hari pertama itu kadar air itu akan menurun, di hari kedua sampai keempat juga akan menurun, dan di hari kelima itu akan meningkat untuk dari cita rasa maupun kadar airnya. Nah, seterusnya untuk teknis dari melakukan fermentasi kita lihat di next video. Setelah pemanenan, belah buah kakao dan letakkan biji pada kotak fermentasi seperti yang ada pada video. Oke, setelah kita melihat video tersebut, nah langkah selanjutnya itu kita melakukan membolak-balik dari atas ke bawah di box kotak fermentasi itu selama 5 kali gitu. Nah, selanjutnya itu kita melakukan, setelah sudah kering, kita melakukan penjemuran menggunakan cahaya matahari, dan juga bisa menggunakan oven yang menurunkan kadar air 10%. Nah, setelah kita si biji kakao itu kering, kita bisa memasukkan ke dalam karung atau goni untuk dilakukannya penjualan ataupun pengemasan seperti itu. Sekian dulu nih Farm Experience dari Palolo 2. Bertani untuk negeri, Siap berkontribusi untuk pertanian Indonesia. Kakao!